Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pembahasan terkait dengan fitoterapi gastroenterologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Rizky, saya dosen di Kalimantan Selatan. Jadi pada hari ini kita akan membahas bahan alam yang dapat digunakan untuk terapi-terapi dalam permasalahan penyakit yang ada pada pencernaan. Jadi penyakit-penyakit yang ada di sini nanti itu penyakit-penyakit umum yang biasa terjadi di masyarakat dan biasanya dapat diobati menggunakan obat yang berasal dari bahan alam atau herbal. Nah, dan pada pembahasan kali ini yang pertama saya akan membahas terkait dengan herbal yang digunakan untuk permasalahan ulkus peptik atau kalau orang awam biasa menyebut penyakit MAH. Saya akan jelaskan dulu sedikit terkait dengan ulkus peptik ya. Jadi ulkus peptik ini adalah kerusakan yang terjadi pada lapisan mukosa. Baik itu submukosa sampai ke lapisan otot saluran cerna yang biasanya disebabkan oleh aktivitas pepsin dan asam lambung. Dan biasanya permasalahan ulkus peptik ini bisa terjadi pada bagian lambung maupun pada bagian usus juga bisa terjadi. Biasanya penyebabnya entah itu daya proteksi atau perlindungan dari lambung yang sudah menurun ataupun adanya aktivitas dari asam lambung yang meningkat begitu tinggi. Penyebabnya itu bermacam-macam. Apabila memang yang disebabkan adalah peningkatan asam lambung, ini bisa diakibatkan oleh stres, bisa disebabkan juga oleh penggunaan beberapa obat tertentu. Selain itu, kalau berkaitan dengan penurunan daya proteksi lambung biasanya disebabkan bisa faktor usia yang menyebabkan produksi prostaglandin yang ada di lambung itu juga menurun. Termasuk juga penggunaan obat-obat NSAID atau golongan analgesik yang non-steroid itu bisa menyebabkan penurunan prostaglandin yang ada di saluran cerna. Jadi prostaglandin ini adalah perlindungan dari mukosa di saluran pencernaan. Dan apabila penggunaan obat nyeri terutama golongan NSAID dalam jangka panjang itu dapat menyebabkan penurunan daya proteksi lambung ya. Obat-obat nyeri yang biasanya menyebabkan gangguan pencernaan baik itu penyakit MAH dalam hal ini itu biasanya adalah golongan NSAID seperti asam mefenamat ataupun natrium diklofenak, termasuk juga di dalamnya aspirin ya, dosis tinggi itu bisa menyebabkan peningkatan dampak dari atau efek samping dari gangguan pencernaan ya, termasuk salah satunya adalah ulkus peptik. Jadi pada pasien-pasien yang memang mengalami permasalahan atau memiliki penyakit MAH yang sifatnya kronis, itu sebaiknya memang obat-obat golongan NSAID itu dihindari. Dan itu jadi salah satu penyebab terjadinya penyakit ulkus peptik ya. Kalau orang awam menyebutnya biasanya MAH. Ya, jadi di sini kerusakan mukosa pada pencernaan itu dapat berhubungan dengan faktor stres juga bisa terjadi ya. Baik, kita akan masuk ke obat yang biasa digunakan, terutama obat-obat herbal ya yang dapat digunakan untuk mengatasi penyakit ulkus peptik ini. Yang pertama adalah rimpang temulawak. Jadi rimpang temulawak atau Curcuma santoriza ini dapat memberikan pengaruh ya terutama terhadap perbaikan keadaan penyakit ulkus peptik. Misalnya ini sudah diujikan pada lambung tikus yang dibuat mengalami kerusakan lambung atau pencernaan ya dengan menggunakan induksi endometasin. Jadi tikus itu dibuat dia mengalami MAH ya dengan menggunakan indometasin, dan ternyata ketika diberikan ekstrak temulawak itu dapat mengurangi jumlah lesi. Lesi itu luka yang terjadi pada lambung dari tikus tersebut ya. Jadi memang seperti itu ya, dan ternyata pas dilihat lagi teorinya bahwa memang pemberian dari temulawak itu dapat meningkatkan kandungan prostaglandin yang ada di mukosa, dan perlindungan tersebut ternyata bermanfaat dalam menstimulasi COX-1 atau siklooksigenase 1 yang menyebabkan pengurangan sekresi asam lambung juga di usus ya ataupun di lambung.
yang menyebabkan pengurangan juga asam lambung. Ini juga ternyata ekstrak dari temulawak ini mampu menghambat produksi pepsinogen yang juga dapat memperparah keadaan ulkus peptik ya. Jadi selain dia juga dapat mengurangi terjadinya lesi, juga dapat menurunkan sekresi asam lambung, juga menurunkan sekresi dari pepsinogen yang itu juga menyebabkan atau memperparah keadaan ulkus peptik ya. Jadi ekstrak rimpang temulawak ini dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan ulkus peptik. Selanjutnya, rimpang yang lain yang juga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dan terbukti secara ilmiah ya dengan pengujian pada hewan uji, itu dapat dilihat bahwa rimpang kunyit ya atau Curcuma domestica. Pada kunyit ini merupakan tanaman yang mengandung kurkuminoid ya, di dalamnya ada kurkumin yang di situ juga ada turunan-turunan dari kurkumin yang lain seperti desmethoxycurcumin, ada juga bis-desmethoxycurcumin. Itu ternyata di dalam kunyit itu mengandung juga minyak atsiri ya, makanya kalau kita cium bau kunyit itu kuat ya, dimana minyak atsiri tersebut ternyata berfungsi mengatur keluarnya asam lambung agar tidak berlebihan. Jadi dia juga mempunyai efek mengontrol asam lambung yang berlebihan, sehingga membantu atau memperbaiki kerja dari pencernaan dalam memperbaiki kerusakan yang ada di lambung tersebut. Ya, mekanisme dari ekstrak kunyit dalam mengatasi ulkus peptik ini terutama dalam kemampuannya menghambat yang namanya reseptor histamin H2. Ya, biasanya reseptor histamin H2 ini juga berpengaruh terhadap ekskresi dari atau sekresi dari asam lambung. Dan ini juga ketika ada pemblokan reseptor histamin tersebut, ya dia juga menghambat reseptor gastrin dan sekresi asam lambung itu juga dapat menurun. Ya, jadi sebenarnya keadaan ulkus peptik ini bisa karena kemampuan melindungi lambung yang rendah atau keberadaan asam lambung yang begitu tinggi. Jadi ketika ekstrak dari suatu bahan alam itu dapat bekerja dengan menghambat keduanya ataupun salah satu dari keadaan yang menyebabkan ulkus peptik ini, maka keadaan ulkus peptik itu dapat diatasi. Dan biasanya lambung sendiri itu secara perlahan dia juga dapat memperbaiki keadaan lesi melalui mekanisme yang ada di dalam tubuh itu sendiri. Ya, jadi rimpang kunyit ini juga bisa dimanfaatkan selain dari rimpang temulawak. Selanjutnya dapat juga digunakan herbal yaitu daun cincau. Mungkin kita biasanya cuma lihat cincaunya ya. Cincau itu kan aslinya berasal dari yang namanya daun cincau atau Cyclea barbata. Ya, jadi sebetulnya cincau itu sendiri bagus dalam memperbaiki keadaan ulkus peptik yang ada di dalam lambung. Ya, dan daun cincau ini ternyata juga mengandung gel ya, karena kita tahu ya daun cincau itu bisa menghasilkan gel cincau tersebut ya. Dan dengan adanya gel tersebut itu mengandung banyak polimer-polimer dari asam galakturonat yang di sana ternyata polimer tersebut dapat membantu dalam menyembuhkan ulkus peptik ya. Dan hasil yang didapatkan dengan pemberian daun cincau ini menyebabkan penurunan jumlah dan diameter tukak ya atau lesi yang signifikan ya pada lambung tikus ya. Jadi ketika diujikan ke tikus tersebut dibuat mengalami ulkus peptik ya, selanjutnya diobati dengan menggunakan daun cincau, ternyata lesi dan jumlah dari lesi yang terjadi itu ternyata menurun secara signifikan. Jadi ekstrak dari daun cincau hijau ini biasanya akan menghasilkan gel dia ya ketika di dalam lambung atau pencernaan dari manusia, dan ini ternyata juga dapat melapisi lambung itu untuk mencegah perparahan keadaan luka pada lambung. Jadi kalau kita tahu ada namanya obat sukralfat yang biasanya digunakan untuk permasalahan ulkus peptik, jadi sebenarnya daun cincau ini juga punya mekanisme hampir sama ya dengan sukralfat tersebut, yaitu melapisi lambung ya untuk mencegah terjadinya perparahan keadaan luka pada tukak lambung. Jadi seperti itu ya, dan ini juga tentunya bisa digunakan untuk preventif ya pada orang-orang yang biasanya memiliki mah kambuhan seperti itu. Jadi daun cincau bisa digunakan ya.
Kalau daunnya tidak ada, cincaunya juga bisa ya. Tetapi kalau mau khasiatnya lebih bagus ya pastinya adalah daun cincaunya yang digunakan. Berikutnya adalah buah alpukat. Ya, ini biasanya kan ada di jus ya. Orang-orang nih pada suka ya kalau misalnya ada buah atau jus alpukat ya. Jadi sebetulnya pada buah alpukat ini dia juga mengandung kemampuan dalam mengatasi ulkus peptik ya. Kalau alpukat biasanya nama latinnya adalah Persea americana. Dan di antara beberapa senyawa aktif tersebut yang ada di dalam buah alpukat itu ternyata ada senyawa golongan tanin ya, yang juga memiliki kemampuan dalam memperbaiki luka yang ada pada lambung. Tanin ini merupakan senyawa yang dapat menjaga atau mempertahankan lapisan mukosa terhadap kerja enzim proteolitik ya. Jadi dia juga memiliki kemampuan dalam menjaga perbaikan dari pencernaan seseorang. Jadi seperti itu. Dan pada alpukat ini juga dapat menetralisir asam lambung ya, karena kita tahu ya alpukat itu rasanya agak pahit ya. Tapi biasanya minum jus alpukat manis ya. Ya itu kan dikasih gula sama dikasih susu ya. Jadi kalau misalnya memang alpukat yang tidak diberi gula dan tidak diberi susu, memang rasanya aslinya adalah pahit. Dan rasa pahit itu biasanya ditimbulkan akibat dari keberadaan senyawa golongan tanin ya. Jadi alpukat ini mampu menetralisir asam lambung ya, karena pahit, basa, ada asam di lambung, dia mampu menetralkan sehingga biasanya tingkat keasaman lambung juga bisa menurun. Jadi alpukat bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam ulkus peptik. Dan kita ketahui juga alpukat itu kan seperti mengandung padatan ya, yang dia itu juga sebenarnya berfungsi juga untuk melindungi lambung dari kerusakan. Jadi bisa digunakan untuk pengobatan maupun untuk preventif ya untuk alpukat ini, seperti itu. Dan untuk ulkus peptik juga ada tambahan sedikit ya. Ulkus peptik juga dapat diatasi dengan penggunaan singkong ya atau gembili ya, biasanya yang ketika itu dikonsumsi terus-menerus ya, setiap hari dikonsumsi selama minimal 15 hari, itu ternyata juga mampu memperbaiki keadaan ulkus peptik pada seseorang yang mengalami ulkus peptik kronis. Jadi sebetulnya singkong tersebut dapat direbus ya, setelah itu dapat dijadikan camilan ya di sore hari dikonsumsi, dan itu memperbaiki juga kerja dari pencernaan kita ternyata. Karena juga sebenarnya singkong ini juga memiliki kemampuan dalam menjaga keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri buruk yang ada di dalam pencernaan. Jadi singkong ini makanannya dari bakteri baik yang ada di pencernaan kita. Jadi ketika bakteri itu keadaannya seimbang ya, maka bakteri itu juga memperlancar segala proses yang terjadi di pencernaan. Dan untuk keadaan ulkus peptik ya, singkong juga terbukti berkhasiat ketika diberikan pada hewan uji. Dia dapat memperbaiki keadaan luka pada lambung tikus tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa singkong yang digunakan sebaiknya bukan tape singkong ya, karena kalau tape singkong itu kan mengandung alkohol ya, itu juga bisa merusak lambung ya alkoholnya. Kalau misalnya singkong rebus ya, itu bisa dikonsumsi ya setiap hari selama 15 hari, tentunya akan terasa perbaikan pada keadaan ulkus peptik seseorang. Begitu terkait dengan herbal-herbal yang dapat digunakan untuk keadaan ulkus peptik. Selanjutnya, kita juga bisa mengatasi permasalahan pencernaan yang lain seperti diare. Diare ini biasanya suatu keadaan yang ditandai dengan semakin seringnya seseorang untuk buang air besar. Dan biasanya keadaan dikatakan diare apabila frekuensi buang air besarnya dalam satu hari lebih dari 3 kali, dengan konsistensi dari feses yang keluar itu cair ya. Kalau misalnya cuma 2 kali ya buang air besarnya, itu kan masih dianggap normal ya, apalagi fesesnya tidak cair. Tetapi orang diare biasanya lebih dari 3 kali, ada yang bahkan 5 kali, ada yang sampai 7 kali sehari, dan biasanya rasanya langsung lemas. Dan perlu diperhatikan juga apabila feses yang keluar itu berlendir atau berdarah ya. Nah, itu bisa disebabkan karena mikroba biasanya. Jadi perlu diperhatikan juga hal tersebut ya. Dan diare ini merupakan salah satu penyebab kematian pada pasien anak biasanya, karena penyebabnya itu karena dehidrasi ya, banyaknya cairan yang keluar. Nah, di sini diare juga dapat melibatkan
atau dapat berkaitan dengan peningkatan motilitas atau pergerakan dari saluran pencernaan bersamaan dengan peningkatan sekresi atau pengeluaran dan penurunan penyerapan cairan di dalam pencernaan tersebut. Ya, jadi bisa jadi karena motilitas dari pencernaan itu terlalu cepat ya, jadi sehingga dia langsung dibuang melalui usus besar lalu ke lewat feses, dibuangnya sebagai bentuk feses yang dia itu cair ya, jadi seperti itu. Dan ini juga penyebabnya bisa bermacam-macam ya, bisa jadi karena salah makan, bisa jadi karena alergi ya pencernaannya, bisa jadi juga karena orang tersebut menggunakan obat-obat tertentu yang dapat menyebabkan diare. Jadi perlu diperhatikan. Kalau misalnya ada keadaan demam pada saat terjadi diare, itu ada kemungkinan juga pengaruh dari mikroba yang ada di dalam tubuh ya, yang menyebabkan diare tersebut ya, karena kan E. coli juga bisa menyebabkan diare ya, seperti itu. Kita lihat bahwa herbal-herbal atau bahan alam yang dapat digunakan untuk mengatasi diare, diantaranya kita lihat kalau misalnya pernah melihat satu produk ya, yang di sana ada menjual obat-obat untuk anti diare, kita tahu di sana adalah daun jambu biji ya. Jadi daun jambu biji ini memang sudah turun-temurun sejak lama dimanfaatkan untuk mengatasi diare. Dan daun jambu biji ini pahit sekali ya, jadi harus siap lahir dan batin ya dalam mengkonsumsinya. Ya, jambu biji atau Pisidium guajava ini biasanya dimanfaatkan dalam mengatasi diare, itu biasanya adalah daunnya. Ada orang mengatakan sebaiknya digunakan pucuknya, tetapi sebetulnya antara pucuk dan daun itu tidak ada perbedaan yang signifikan, sehingga bisa digunakan daunnya saja, tidak harus bagian pucuknya. Ya, daun jambu biji ini mengandung tanin, saponin, glikosida, dan alkaloid ya, tetapi yang memiliki peran utama dalam mengatasi diare adalah golongan tanin ya. Dan ekstrak etanol daun jambu biji ini memiliki kemampuan dalam menghambat bakteri penyebab diare seperti E. coli, juga mengatasi Salmonella typhi yang juga bisa menyebabkan keadaan diare pada seseorang. Dan tanin yang terdapat pada daun jambu biji ini mampu mengikat bakteri E. coli dan mencegah adesi dari dinding usus seseorang tersebut. Ekstrak daun jambu biji juga mengandung zat anti diare seperti tanin yang dia juga memiliki mekanisme menghambat efek propulsi atau kerusakan dari gastrointestinal dan juga mencegah atau menurunkan kejadian frekuensi buang air besar. Jadi sebetulnya senyawa golongan tanin ini bisa berkhasiat sebagai antibakteri, bisa juga memiliki kemampuan dalam menurunkan kecepatan motilitas daripada usus. Dia juga mampu menyerap toksin-toksin ya biasanya, karena pada keadaan diare juga ada terjadi atau kehadiran dari toksin di dalam pencernaan itu juga sangat banyak. Jadi seperti itu, bisa dimanfaatkan ya di rumah. Mungkin kita sering ya mendengar ada namanya buah mengkudu. Nah, buah mengkudu juga ini memiliki kemampuan dalam mengatasi diare ya. Jadi flavonoid yang terkandung selanjutnya adalah mengkudu ya. Kalau kita kenal biasanya mengkudu ini yang dipakai adalah buah mengkudu. Di sini ternyata bahwa daun mengkudu itu memiliki kemampuan dalam mengatasi keadaan diare ya. Jadi di daun mengkudu itu ada senyawa golongan flavonoid yang memiliki kemampuan menghambat motilitas atau pergerakan usus. Jadi diare ini kan pergerakan ususnya begitu cepat ya. Jadi ketika diberikan daun mengkudu itu bisa melambat ya pergerakan motilitas dari usus. Dan juga dia menghambat sekresi hidroelektrolit, artinya menghambat dibuangnya elektrolit maupun air dalam jumlah besar ya. Jadi seperti itu, sehingga nantinya terbentuklah suatu massa yang dikeluarkan itu bukan lagi dalam bentuk cairan. Dan pada uji secara in vitro maupun in vivo ini menunjukkan bahwa senyawa aktif di dalam daun mengkudu tersebut dapat menghambat respon sekretori usus yang disebabkan oleh prostaglandin E2. Jadi juga sebenarnya ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa ada keterlibatan prostaglandin E2 di dalam suatu keadaan diare tersebut. Jadi dia juga memiliki kemampuan seperti itu. Jadi sebenarnya daun mengkudu itu juga dapat dimanfaatkan ya dalam mengatasi suatu keadaan diare ya. Selain itu ada juga namanya tanaman pare ya, atau Momordica charantia ya. Jadi ekstrak dari daun pare ya, kebetulan yang dipakai adalah daunnya ya, yang diujikan pada
mencit yang dibuat diare. Jadi hewan uji ini bisa dibikin diare, lalu nanti diberikan ekstrak dari tanaman, lalu dilihat nanti itu diarenya itu bertahan berapa lama ya, seperti itu. Dan ternyata ketika diuji pada hewan mencit, ekstrak dari daun pare ini mampu menurunkan jumlah feses yang dikeluarkan oleh mencit tersebut, serta juga menghambat akumulasi cairan pada pencernaan hewan uji. Jadi biasanya cairan itu menumpuk di pencernaan lalu akhirnya dibuang ya. Jadi lama-lama biasanya seseorang yang mengalami diare itu dia mengalami dehidrasi, lalu akhirnya jadinya lemes ya badannya karena memang banyak air yang dikeluarkan. Lalu juga daun dari pare ini mekanisme penghambatannya yaitu mengurangi gerakan peristaltik usus ya, atau gerakan motilitas usus yang tadi saya sebutkan juga, sehingga ketika gerakannya itu diperlambat ususnya, maka kemampuan penyerapan dari usus ini itu meningkat ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya makanan yang akhirnya dibuang ya secara paksa melalui mekanisme keadaan diare ini ya. Jadi daun pare itu dapat dimanfaatkan ya. Selain itu juga yang di sini tidak disebutkan, mungkin kita tahu bahwa daun teh itu juga memiliki kemampuan dalam mengatasi diare. Tetapi perlu diingat ya, daunnya itu bukan yang dikasih gula ya. Kalau gula itu kan teh manis ya kayak biasanya ya. Jadi sebenarnya teh pahit ya yang dikonsumsi untuk orang yang mengalami diare. Jadi biasanya dibikin teh itu dalam keadaan tua ya. Jadi dibikin tehnya itu lebih tua gitu. Jadi dibikin lebih tua, jangan dikasih gula, setelah itu dikonsumsi ya pelan-pelan. Biasanya itu juga memiliki kemampuan yang hampir menyerupai daun jambu biji ya. Jadi bisa. Kenapa? Karena di sana terkandung senyawa golongan tanin ya yang juga memiliki kemampuan seperti daun jambu biji tadi. Tetapi perlu diperhatikan penggunaan ekstrak daun teh atau penggunaan daun teh dalam mengatasi diare ini terkadang itu dia juga memiliki dampak pada orang-orang yang mengalami masalah ulkus peptik. Jadi orang-orang yang mengalami diare yang kebetulan juga mengalami ulkus peptik itu dalam penggunaan teh untuk mengatasi diarenya itu berhati-hati ya, jangan terlalu tua bikinnya karena teh yang tua ini juga bisa berdampak atau menyebabkan perparahan keadaan pada ulkus peptik ya, jadi harus berhati-hati. Tapi kalau ekstrak daun jambu biji dia tidak dampaknya tidak seburuk penggunaan daun teh ya, apabila orang tersebut mempunyai ulkus peptik. Jadi kalau cuma diare aja nggak punya ulkus peptik ya nggak apa-apa ya, pakai daun teh aja, teh apa, teh celup gitu yang ada di rumah itu bisa digunakan untuk keadaan darurat. Misalnya kalian tengah malam diare ya, mau beli obat, apotek jauh, yang lain tutup, tidak ada persediaan, maka ada teh di rumah itu bisa diseduh ya, yang agak tua lalu diminum. Paling tidak dia mengurangi keadaan diare tersebut. Besoknya biasanya baru beli obat gitu supaya efeknya segera. Jadi sebenarnya mau menggunakan herbal itu pun tidak apa-apa ya, mau kalau memang perbaikannya itu bisa segera dan cepat ya, dampaknya itu bisa terus digunakan ya selama keadaan diare tersebut. Dan perlu diingat untuk herbal-herbal dikonsumsi untuk keadaan diare itu apabila diarenya sudah berhenti itu sebaiknya di stop, karena kalau terus dikonsumsi atau digunakan itu akan timbul dampak kebalikan dari diare. Apakah dampaknya? Yaitu konstipasi ya. Jadi itu juga tidak bagus ya kalau digunakan terus menerus ya, kecuali memang rimpang-rimpangan itu masih bisa dipakai terus menerus ya. Dan dampak berikutnya paling ya meningkatkan nafsu makan biasanya ya, seperti temulawak, kunyit itu kan punya dampak peningkatan nafsu makan, jadi perlu diperhatikan juga ya. Berikutnya kita lihat di sini penyakit lain adalah konstipasi ya. Konstipasi ini adalah disebut juga sebagai sembelit ya. Ini merupakan suatu kondisi di mana seseorang susah buang air besar ya. Dan umumnya seseorang dianggap sembelit saat buang air besar ini mengakibatkan sejumlah kotoran yang ada yang harusnya dibuang itu biasanya mengeras ya atau mengering, sehingga ketika akan dikeluarkan itu tidak bisa ya. Dan apabila terus dipaksakan ini bisa menyebabkan penyakit yang lain selain konstipasi. Biasanya bisa juga menyebabkan keadaan ambeien ya, karena terlalu dipaksakan ya, karena ada pecahnya pembuluh darah di daerah usus besar ya. Jadi ini juga hati-hati. Dan biasanya
normalnya sebetulnya untuk buang air besar ini adalah 1 kali sehari. Tetapi keadaan tersebut masih bisa ditoleransi. Ada juga yang mengatakan bahwa buang air besar itu tidak masalah ketika dia 3 kali seminggu. Jadi dihitung ya, kalau seminggu itu 3 kali berarti itu normal ya. Apabila tiap hari sekali itu juga normal. Apabila sehari 4 kali itu diare berarti. Ya kalau seminggu sekali itu konstipasi berarti ya. Jadi perlu diperhatikan. Penyebab dari keadaan konstipasi ini biasanya adalah ada juga faktor psikis ya. Misalnya kita berada di suatu daerah yang di sana kamar kecilnya memang agak jorok gitu ya. Jadi akhirnya kita mau buang air besar tuh jadi males gitu. Itu juga bisa menyebabkan keadaan konstipasi. Atau misalnya sedang dalam perjalanan memang sengaja pengen nahan-nahan, akhirnya dia mengeras ya, lalu pas ketemu WC-nya itu dipaksa dia nggak mau keluar ya. Jadi itu juga bisa terjadi ya. Juga ini juga bisa terjadi pada anak-anak biasanya ya untuk keadaan konstipasi ini. Nah sekarang kira-kira herbal apa yang dapat digunakan untuk mengatasi konstipasi? Ini yang pertama adalah lidah buaya atau aloe vera. Jadi lidah buaya ini mengandung aloins yang dia itu menghasilkan asam oksalat dengan asam nitrat, yang di sana ketika lidah buaya itu dikonsumsi secara oral ini menunjukkan aktivitas yang mirip seperti pencahar ya, atau obat-obat konstipasi. Terutama ini setelah diujikan pada tikus, ternyata dia memiliki kemampuan yang hampir setara dengan loperamid ya, yang biasanya menjadi obat utama dalam keadaan konstipasi. Dan khasiat dari aloe vera ini juga menunjukkan efek yang menguntungkan dari ekstrak lidah buaya dalam meningkatkan motilitas usus. Jadi konstipasi ini kebalikan dari diare. Kalau diare itu motilitasnya terlalu cepat, tapi kalau pada konstipasi motilitasnya terlalu rendah. Jadi harus ditingkatkan motilitasnya ya. Jadi aloe vera ini bisa jadi salah satu alternatif yang digunakan. Aduh nggak enak kok makan lidah buayanya gitu. Ya bisa aja mungkin makan jelly lidah buaya gitu. Jadi itu kan punya kemampuan juga yang hampir mirip dengan lidah buaya ya, seperti itu. Selain itu juga kita juga bisa mengkonsumsi yang namanya Cucumis sativus ya, atau biasa disebut mentimun. Kalau mentimun ini kan macamnya banyak ya, ada timun suri, ada yang timun sayur, itu ada macam-macam. Jadi sebetulnya kemampuannya juga hampir serupa. Jadi ekstrak mentimun ini mengandung karbohidrat, protein, asam amino, ada steroid juga di dalamnya dalam jumlah kecil, ada glikosida, flavonoid, tanin, dan polifenol. Dan ekstrak mentimun yang diberikan pada tikus yang dibuat konstipasi itu ternyata dapat berefek dalam mempengaruhi peningkatan frekuensi buang air besar ya. Biasanya tikus kan cepat ya buang air besarnya ya. Nah ini karena dibikin konstipasi dia jadi susah buang air besar. Jadi ketika diberikan ekstrak mentimun ternyata tikus itu bisa buang air besar seperti sedia kala ya. Termasuk juga volume kotorannya juga kembali normal, serta motilitas dari usus besarnya juga meningkat ya. Jadi seperti itu. Selain mentimun juga kita lihat adalah semangka ya. Jadi semangka atau Citrullus lanatus ini bisa digunakan juga untuk mengatasi konstipasi ya. Mungkin ada beberapa kesamaan di antara 3 tanaman yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk lidah buaya, mentimun, dan semangka adalah ketiganya memiliki kandungan air yang cukup besar sehingga bisa dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak ya. Misalnya makan buahnya gitu kalau lagi konstipasi itu juga bisa sebetulnya. Tidak harus dibuat dalam bentuk sarian atau ekstrak ya. Misalnya jus semangka itu juga bisa. Cuma memang sebaiknya jangan menggunakan susu ya. Dan sebaiknya juga gulanya juga jangan terlalu banyak ya. Dan semangka ini juga pada daging buahnya ini terkandung karbohidrat ya karena rasanya manis ya. Terus juga ada protein, asam amino, ada steroid, glikosida, flavonoid, tanin, dan polifenol di sana juga ada. Dan ekstrak dari semangka ini terbukti dapat meningkatkan pengeluaran dari feses dari tikus yang dibuat mengalami konstipasi ya, dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan ekstrak semangka tersebut ya. Jadi bisa ya dijadikan satu alternatif ya untuk dikonsumsi pada keadaan konstipasi ya. Selanjutnya di sini juga saya sedikit menyampaikan beberapa
tanaman yang dapat digunakan dalam mengatasi mual muntah. Ya, meskipun tidak saya bahas secara detail masing-masing tanaman ini, tetapi di sini juga saya akan sampaikan bahwa keadaan mual muntah ini juga bisa disebabkan yang namanya faktor psikologis ya. Baik itu keadaan saat kita mencium bau yang tidak nyaman maupun kita keadaan di mabuk perjalanan itu juga bisa. Atau satu keadaan khusus misalnya pada wanita yang trimester pertama hamil, yaitu juga mengalami mual muntah juga. Bisa juga pada keadaan orang yang terapi menggunakan obat-obat kanker, itu juga efek sampingnya kan mual muntah juga ya untuk obat-obat kankernya. Jadi di sini bisa diatasi permasalahan untuk mual muntah yang tingkatnya itu ringan ya. Kalau kanker kan tingkatnya berat, biasanya sedang sampai berat ya. Kalau untuk yang ringan itu bisa diatasi dengan beberapa herbal. Yang pertama adalah penggunaan jahe, bisa ya Zingiber officinale, bisa jahe emprit, jahe merah ataupun jahe gajah. Yang paling bagus itu memang jahe merah ya, diikuti jahe emprit, jahe gajah itu agak di bawah memang kemampuannya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah dosis penggunaan jahe emprit atau jahe ini jangan terlalu banyak. Ya, cukup biasanya hanya 1 rimpang saja direbus untuk menghasilkan 1 gelas air. Jadi 1 rimpang direbus dengan 2 gelas air, lalu direbus sampai airnya tertinggal 1 gelas, baru nanti dikonsumsi. Konsumsinya pun tidak boleh langsung dalam jumlah besar ya. Kalau pada wanita yang sedang hamil trimester pertama, mengkonsumsinya itu sedikit saja ya, mungkin hanya setengah gelas ya, dan itu juga menggunakan sendok ya, sedikit demi sedikit ya. Tidak dianjurkan mengkonsumsi dalam jumlah banyak karena jahe juga bisa menyebabkan keguguran ya apabila dikonsumsi dalam jumlah yang sangat banyak. Sangat banyak ini biasanya sampai 3 gelas sampai 5 gelas dalam sekali minum ya, pada dosis rimpang yang juga terlalu besar ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau hanya diminum setengah gelas ya, dan meminumnya 1 menit 1 sendok, 1 menit 1 sendok, itu mungkin dapat mengurangi keadaan mual muntahnya. Selain itu juga jahe bisa digunakan juga dengan cara mencium dari rimpang jahenya. Jadi setelah dibersihkan, dikupas, dipotong-potong kecil-kecil, terus dicium-cium baunya ya. Dan senyawa minyak atsirinya dapat mengurangi sensasi rasa ingin muntah dari seseorang ya, karena ada minyak atsiri di dalam jahe tersebut ya. Selain itu juga bisa digunakan lemon atau citrus lemon ya, atau sejenisnya, jeruk juga bisa ya, yang sejenis itu juga bisa digunakan. Dan biasanya penggunaannya cukup dengan mengupas lemon tersebut lalu mencium bau lemonnya atau bau kulitnya, itu juga bisa. Itu juga memiliki kemampuan untuk menurunkan sensasi mual muntah ya, melalui mekanisme minyak atsiri yang ada di sana mempengaruhi sistem saraf di otak kita ya, sehingga menurunkan stimulasi keadaan muntah tersebut ya. Jadi minyak atsirinya baunya kan nyaman ya, jeruk itu ya. Biasanya kalau orang mabuk perjalanan kan bawa jeruk terus dikipas terus dicium gitu baunya gitu, kalau pas lagi keadaan mual ya. Selain itu juga ada minyak peppermint ya, Mentha piperita, itu juga bisa ya, minyak peppermint ya, atau minyak mint gitu ya. Itu juga baunya juga nyaman, itu dari minyak atsirinya juga. Selain itu yang banyak digunakan orang adalah minyak kayu putih ya, kayu putih ya. Jadi itu juga bisa digunakan ya, mau minyak kayu putihnya langsung itu juga boleh, mau merek apa, ada macam-macam ya mereknya. Seperti itu juga bisa digunakan, atau kayu putihnya langsung ya, kalau misalnya ada di dekat rumah itu juga bisa digunakan, ataupun daunnya, itu daunnya juga bisa digunakan ya. Selain itu yang terakhir di sini juga untuk mual muntah bisa menggunakan cengkeh ya, atau Syzygium aromaticum ya. Jadi cengkeh bisa digunakan, baik itu cengkehnya maupun daun cengkeh tersebut. Jadi bisa dimanfaatkan untuk mengatasi mual muntah. Bisa juga minyak cengkehnya kalau ada. Kalau tidak ada ya beli cengkeh yang serbuk itu ya, habis itu dicium, itu baunya juga enak ya, untuk mengurangi mual muntah ya, pada keadaan mual muntah yang sifatnya ringan sampai sedang seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa literatur dibaca terus-menerus ya, karena ilmu pengetahuan itu akan terus berkembang setiap waktu, dan semoga bermanfaat untuk kita bersama saya Muhammad Ikhwan Rizky. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.